Selamat datang di Kisah Nyata Official, jangan lupa subscribe. Deddy Mulyadi, pria kelahiran Subang, Jawa Barat, bukanlah sosok yang asing di dunia politik Indonesia. Perjalanan panjangnya di dunia pemerintahan dimulai dari tingkat paling bawah sebagai aktivis sosial hingga akhirnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode. Kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, kebijakan-kebijakan inovatif, serta komitmennya terhadap budaya Sunda membuat namanya semakin dikenal luas. Namun, puncak perjalanan politiknya terjadi ketika ia terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Pemilihan gubernur itu sendiri menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah demokrasi di provinsi ini. Dengan gaya khasnya yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan selalu mengutamakan solusi bagi masyarakat kecil, Deddy Mulyadi berhasil merebut hati rakyat Jawa Barat. Tak hanya itu, dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto, semakin memperkuat posisinya. Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Indonesia telah lama mengenal Deddy Mulyadi. Keduanya memiliki hubungan yang erat sejak Deddy bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi salah satu figur penting dalam pemenangan Prabowo di Jawa Barat. Namun lebih dari sekadar hubungan politik, Prabowo melihat sesuatu yang lebih dalam pada diri Deddy Mulyadi. Ketika Deddy resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Prabowo tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut Deddy sebagai pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan rakyat. Deddy Mulyadi adalah contoh pemimpin yang membumi. Ia bukan hanya sekadar pejabat, tetapi benar-benar pelayan masyarakat, ujar Prabowo dalam sebuah wawancara eksklusif. Salah satu kebijakan yang membuat Prabowo begitu kagum adalah program Jabar Makmur, sebuah inisiatif yang mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, petani, dan nelayan. Dengan program ini, Deddy Mulyadi berusaha memastikan bahwa masyarakat Jawa Barat mendapatkan akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Program ini pun sejalan dengan visi besar Prabowo dalam membangun ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan. Dalam berbagai pertemuan dengan Deddy, Prabowo seringkali memberikan arahan dan dukungan penuh. Ia bahkan pernah menyampaikan secara terbuka bahwa Deddy adalah salah satu contoh pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan nyata. Saya percaya bahwa Deddy akan membawa Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Ia pemimpin yang bekerja dengan hati, bukan sekadar mencari jabatan, ungkap Prabowo dalam salah satu pidatonya di Istana Negara. Tak hanya dalam lingkup pemerintahan, kedekatan antara keduanya juga terlihat dalam berbagai momen informal. Dalam suatu kesempatan, Prabowo mengundang Deddy untuk makan malam bersama di kediamannya. Di sana, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari strategi pembangunan hingga masa depan politik Indonesia. Bahkan dalam momen tersebut, Prabowo sempat mengungkapkan rasa bangganya secara langsung kepada Deddy. "Deddy, kamu mengingatkan saya pada pemimpin-pemimpin besar terdahulu. Kamu bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi untuk rakyatmu. Itu yang membuat saya bangga." Pernyataan ini bukan hanya sekadar pujian, tetapi juga bentuk penghormatan dari seorang presiden kepada seorang gubernur yang telah bekerja tanpa pamrih. Deddy Mulyadi memang bukan gubernur biasa. Sejak awal kepemimpinannya di Jawa Barat, ia langsung tancap gas dengan berbagai kebijakan yang dianggap revolusioner dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulannya yang paling menarik perhatian adalah Jabar Makmur. Program ini tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih pada pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Jawa Barat. Dalam program ini, Deddy berfokus pada 3 sektor utama: pertanian, kelautan, dan industri kreatif. Ia menyadari bahwa mayoritas masyarakat Jawa Barat menggantungkan hidup pada sektor ini, sehingga penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan penuh. Di sektor pertanian, ia menghapus praktik tengkulak yang selama ini merugikan petani. Sebagai gantinya, ia membentuk koperasi-koperasi tani yang langsung bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BUMD, agar petani mendapatkan harga yang lebih adil. Dengan cara ini, petani tidak lagi terjebak dalam jeratan utang yang berkepanjangan. Sementara di sektor kelautan, Deddy meluncurkan program bantuan peralatan untuk para nelayan. Ia sadar bahwa banyak nelayan kecil yang kesulitan mendapatkan hasil tangkapan yang optimal karena keterbatasan alat.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi memberikan subsidi untuk pembelian perahu, jaring modern, dan alat navigasi yang lebih canggih. Langkah ini terbukti meningkatkan hasil tangkapan nelayan hingga 40% hanya dalam 1 tahun. Di sektor industri kreatif, Dedi menciptakan program Jabar Kreatif yang berfokus pada pemberdayaan anak muda dan pelaku UMKM. Ia memberikan berbagai fasilitas, mulai dari pelatihan bisnis, modal usaha, hingga promosi produk lokal ke pasar nasional dan internasional. Dengan kebijakan ini, sektor industri kreatif di Jawa Barat berkembang pesat, menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru bagi kaum muda. Keberhasilan Dedi Mulyadi dalam membangun Jawa Barat tidak hanya mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat, tetapi juga dari pemerintah pusat. Di tahun pertama kepemimpinannya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Gubernur Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilannya dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan solutif bagi rakyat. Selain itu, berbagai lembaga survei nasional menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi sangat tinggi. Salah satu survei menyebutkan bahwa lebih dari 85% warga Jawa Barat merasa puas dengan kinerja sang gubernur. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah provinsi tersebut. Presiden Prabowo Subianto pun tidak ketinggalan memberikan apresiasi. Dalam sebuah acara resmi di Istana Negara, ia secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Dedi Mulyadi. Saya selalu percaya bahwa kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab. Dedi Mulyadi adalah contoh nyata pemimpin yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Saya bangga melihat bagaimana ia memimpin Jawa Barat dengan hati dan visi yang jelas, ujar Prabowo dalam pidatonya. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Dedi Mulyadi sejalan dengan visi besar pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Bahkan, beberapa program Dedi dijadikan contoh dan diadopsi di tingkat nasional. Apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat sejak Dedi Mulyadi menjabat sebagai gubernur? Jawabannya sangat nyata. Di sektor pendidikan misalnya, program Jabar Cerdas yang ia canangkan telah membantu ratusan ribu anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dedi memastikan bahwa semua anak di Jawa Barat, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses pendidikan gratis hingga jenjang SMA. Di sektor kesehatan, ia meluncurkan program Jabar Sehat yang mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa biaya besar. Dengan memperbanyak puskesmas dan rumah sakit daerah, ia memastikan bahwa warga di pelosok pun bisa mendapatkan perawatan medis yang layak. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas. Dalam 2 tahun pertama kepemimpinannya, ratusan kilometer jalan desa diperbaiki, jembatan-jembatan yang rusak diperbaharui, dan akses transportasi diperbaiki. Semua ini membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan berbagai pencapaian yang telah diraihnya, banyak pihak mulai berspekulasi tentang masa depan politik Dedi Mulyadi. Apakah ia akan tetap fokus membangun Jawa Barat? Ataukah ada kemungkinan ia akan melangkah lebih jauh di tingkat nasional? Sejumlah pengamat politik menyebutkan bahwa dengan rekam jejaknya yang luar biasa, bukan tidak mungkin Dedi Mulyadi akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam kontestasi politik nasional mendatang. Bahkan, beberapa pihak menyebut bahwa ia berpotensi untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Presiden Prabowo sendiri pernah memberikan isyarat mengenai hal ini. Dalam suatu kesempatan ia berkata, Indonesia butuh pemimpin yang punya hati untuk rakyat, yang tak hanya duduk di kursi kekuasaan, tapi turun langsung ke lapangan. Dedi Mulyadi adalah salah satu contoh pemimpin seperti itu. Meski begitu, Dedi Mulyadi sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi tentang langkah politiknya di masa depan. Ia lebih memilih untuk fokus menjalankan amanah sebagai Gubernur Jawa Barat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang ia buat benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Kisah Dedi Mulyadi adalah bukti nyata bahwa seorang pemimpin yang bekerja dengan hati dan dedikasi tinggi akan selalu mendapatkan tempat di hati rakyat. Dari seorang anak kampung di Subang,
ia kini menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati di negeri ini. Dengan dukungan dan kebanggaan dari Presiden Prabowo Subianto, Deddy Mulyadi semakin menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang keberpihakan pada rakyat. Apakah Deddy Mulyadi akan terus melangkah lebih jauh di dunia politik? Ataukah ia akan tetap menjadi sosok yang berjuang dari balik layar? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kiprahnya telah membawa perubahan besar bagi Jawa Barat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Deddy Mulyadi pantas untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi di pemerintahan? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan pastikan kalian like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.